Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua DKM Masjid Darussalam dan seluruh pengurus-pengurusnya, Bapak Ketua RT, ada enggak Bapak RT sini? Mantan RT ada, Pak RT nggak ada. Ya. Pada kemana emang? Pak RW ada, Pak RW? Nggak ada juga. Pada kemana emang? Iya. Para bapak saudara yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna godan. Perbaikilah dunyakum, kehidupan duniamu. Jadi kita disuruh perbaiki kehidupan dunia kita, kehidupan kita. Kalau hidup di dunia kita baik, kehidupan kita, insya Allah ibadah itu nggak kepikiran. Coba duit kagak ada, kagak gablek duit, suruh jadi imam, itu bisa keder itu. Bisa keder apa kagak? Keder. Tapi kalau duit enak, ya, ibadah juga jadi tenang. Maka suruh Nabi perbaiki kehidupan dunia kita. Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini. Setelah dia turun, Allah ajarkan kepadanya 10.000 profesi. Jadi 1000 pekerjaan buat Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya kita itu bisa apa aja, karena kita anak cucu Nabi Allah Adam alaihissalam. Inna sa'yakum lasyatta. Kami atur pekerjaan-pekerjaan kalian. Jadi kalau kita lihat orang hidup ini macam-macam gaweannya. Maka pelajaran buat kita, jangan kita kadang-kadang putus asa, minder, apalagi kadang-kadang sampai bunuh diri. Pegawai negeri bagus, tapi banyak juga orang yang nggak pegawai negeri bisa hidup. Kerja di perusahaan bagus, tapi banyak banget orang yang gak kerja di perusahaan, mereka bisa menghidupi keluarganya. Yang penting adalah ikhtiar. Pagi keluar rumah, bergerak, silaturahim. Al-harokatu barokatun. Kalau kita bergerak keluar rumah, insya Allah itu berkah dapat. Ke Pak Selamet pagi-pagi ngebon singkong, dapat singkong. Saya sering dapat singkong dari dia tuh. Ya. Pagi-pagi ke Pak Derosadi, saya sering dapat apa aja dari dia tuh. Yang penting gerak-gerak, jangan diem. Al-barakatu fi bukuriha. Keberkahan itu didapat di pagi hari. Keluar
Insya Allah. Orang dulu jarang kerja pabrik. Suzuki banyak PT-nya. Orang diajak kerja ke PT kagak pada mau. Kampung saya kan dekat Suzuki Penggilingan. Orang situ nggak ada yang mau kerja. Maunya ngapain? Ngebon, nanam kangkung, nganem bayam, tapi iketin tuh, dicuci, dikobakan, diikat pakai tali apa? Tali kedebong. Talinya juga boleh bikin. Besok dijual ke pasar, bisa nyekolahin anak-anaknya. Pada miara kambing, ada yang miara kebo, ada yang miara ayam. Kalau mau lebaran ayam habis dibawa banyak banget buat anaknya beli baju. Berkah. Kadang orang mau pensiun stres. Ya Allah. Mau pensiun stres. Habis pensiun nih, penyakit apa aja datang. Ya Allah, belum lama pensiun udah didorong-dorong. Kenapa begitu? Belum pensiun aja udah stres. Bawaannya apa? Nggak cukup. Padahal kalau kita lihat coba, keseharian kita banyak orang yang kerjaannya biasa, tapi bisa hidup tuh, bahkan bisa pulang kampung. Pulang kampung kan gede modalnya. Buat ongkos-ongkoh, buat di sini ongkoh, buat modal, buat bagi-bagi juga ada. Dagang putu kan kalau orang dulu nyebutnya apa? Siapa yo yang dagangnya suka sambil nangis? Tukang putu, ya kan? Sekuteng teng malam-malam, apalagi lewat kuburan, gerimis. Bisa hidup, menghidupi keluarganya. Tukang somai, tukang batagor, tukang sate keliling. Di tengah jalanan banyak orang-orang yang profesinya, banyak di antara mereka bukan karyawan, tapi mereka bisa hidup. Ya. Apalagi mah dulu, zaman dulu Pak, itu ada namanya tukang patri. Kalau tukang patri yang begini klek neng, wang solder, orang ada nggak? Ada nggak udah tuh? Udah nggak ada ya? Di mana adanya? Jalan kampung masih ada. Ada orang dulu yang sekarang udah nggak ada, bawa gerobak kecil, yang depannya minyak, yang dalamnya ada odol apa di bawah itu tuh. Ada kan dulu ya? Ada itu. Sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Bisa hidup. Orang yang di warung-warung, bahkan warungnya mojok, bisa hidup dan menghidupi keluarganya. Kalau dia yakin dengan usahanya, nanti Allah kirimkan padanya pembeli. Karena Allah itu Ar-Razzaq, yang penting dia istiqomah pada usahanya. Banyak kan orang dari pemulung jadi bos pemulung. Banyak. Dari loper koran jadi agen koran. Jadi dari sopir angkot kepada bisnis mobil. Itu begitu. Artinya apa? Kalau dia istiqomah terus pada usahanya, terus Allah datangkan padanya rezeki, karena si pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita nggak yakin, baru usaha bentaran bubar udah. Baru usaha bentaran udah dagang ayam kayak orang-orang. Alat apa jadi beli, ya kan? Ya Pak Tito ya, ini nggak ngomongin ini. Baru bentaran, wah, oh gak, jangan, usaha terus. Banyak orang dari itu jadi apa? Pemasok, ya. Apalagi mah, penduduk semakin banyak, peluang usaha semakin lebar. Penduduk semakin besar, peluang usaha semakin banyak. Ada beberapa usaha yang berkah sebenarnya.
Ini usaha yang berkah nih. Yang pertama berkebun, karena Umar bin Khattab berkebun, Nabi Allah Adam berkebun, itu petani-petani berkebun, berkah itu Pak. Ya, Pak Harto bapaknya petani, banyak orang-orang sukses bapaknya petani, berkah dia. Ya. Kenapa berkah? Karena dia tiap hari menginginkan rahmat Allah, ingin hujan, ingin cuaca baik, terus itu kan doa. Nah sekarang kan masalahnya sawahnya udah orang yang punya, kebunnya udah dijualin, salah siapa? Salah siapa? Kita salahnya. Agian sawah dijualin tuh. Yang kedua penjahit. Tukang jahit itu usaha yang berkah Pak. Konveksi berkah. Nabi Idris penjahit, Nabi Daud penjahit ya. Banyak para nabi itu tukang jahit. Jadi usaha yang berkah itu usaha yang bergelut di bidang pakaian. Usaha apa lagi yang berkah? Dagang. Jadi dagang itu berkah itu ya. Apalagi mah ya, kalau dagangnya kenceng ibadahnya, dagangnya ingat ngaji, ingat taklim, itu insya Allah berkah itu ya. Taklim tetap datang ke masjid, dia nggak tinggal, dagang dia terus, insya Allah berkah. Orang dulu berangkat ke pasar subuh, habis subuh ya, habis subuh dia ke pasar, ntar pulang jam 7, dagangan dia kelar jam 7, ntar mau zuhur udah pulang dia. Kalau sekarang kagak, berangkat jam 1, pulang jam 6 baru gelar dagangannya ya, capek ya, capek. Para bapak yang saya hormati, yang keempat adalah usaha yang berkah itu adalah tukang angon. Orang yang senang miara, baik dia miara kambing, sapi, kerbau, ya, itu tuh berkah Pak. Karena Nabi Muhammad itu pengembala, Nabi Musa pengembala. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, harga kambing minimal 3 juta paling murah. Ya, beli sekarang, gemukin dalam hitungan bulan, insya Allah harganya itu tinggi, untung buat kita. Ada tuh di situ tuh ya, dekat Al-Hidayah itu orang punya sapi 6, Idul Adha dijual habis semua, nggak ngapa-ngapain dia. Ntar besoknya beberapa dari Idul Adha dia beli sapi lagi tuh yang kurus-kurus ya, 7-10 juta. Ntar lebaran haji jual 30 juta satu sapi. Tinggal ngitung dah, nggak ngapa-ngapain, nyari rumput. Itu kan bagus, berkah ya. Nah itu boleh dah tuh. Kalau di sini mah nggak bisa miara sapi dah ya. Mau di lahan timah tengah-tengah boleh ya, nggak apa-apa bikin, insya Allah berkah. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, nah kita disuruh memperbaiki dunia kita. Maksudnya adalah apa? Bukan berarti gemerlap dengan duniawi sehingga kita penuhi segala sesuatunya yang melampaui batas. Enggak begitu. Kalau yang disebut memperbaiki itu adalah udah ada ya, cuma ditambal dikit-dikit ya. Udah ada tuh, cuma diperbaiki agar berkecukupan. Itulah kehidupan dunia. Bukan berarti mengejar dunia habis-habisan lalu melupakan akhirat. Karena di sini adalah perintahnya suruh perbaiki doang. Sementara di akhirat katakan wa'malu li akhiratikum. Tetapi untuk urusan akhirat engkau bekerja sungguh-sungguh. Jadi kalau buat persiapan akhirat kerja sungguh-sungguh. Kalau dunia suruh perbaikin doang.
Malah Rasulullah mengatakan ka'annakum tamutuna godan, seakan-akan engkau mati besok. Seakan-akan engkau mati besok. Ini hari apa nih? Malam Jumat. Besok dikasih tahu umpamanya ya, mati pada asar, kira-kira kita nih ya, kira-kira nih kita ada di parkiran apa di mall apa di atas sejadah aja. Ayo, besok habis asar meninggal nih, kira-kira kita nih ada tempat kerjaan apa di atas sejadah? Udah di atas sejadah aja udah, kagak pulang-pulang udah, tasbih aja dipegang tuh terhadap akhirat, seakan-akan kita bakal mati besok. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, kerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda, lalu beramallah, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Kita kan nggak tahu Pak, semenit setelah ini kita nggak tahu, 1 jam setelah ini kita nggak tahu ya. Apalagi besok terjadi kita nggak tahu, minggu depan terjadi kita nggak tahu ya. Apalagi kalau kata Rasulullah SAW, kalau udah akhir zaman banyak orang yang mati secara tiba-tiba. Jadi kalau udah akhir zaman itu orang mati banyak secara tiba-tiba, serangan jantung, naik motor kecelakaan, kesetrum, tenggelam, gempa bumi ya, gunung meletus. Itu kalau udah akhir zaman banyak orang yang mati tiba-tiba ya. Nah kita ini udah pada jam akhir zaman ya. Jadi kita kalau untuk urusan ibadah jangan tunda-tunda, baca Quran jangan tunda-tunda, bersodakoh jangan tunda-tunda, apalagi berzikir, bersolawat, kumpul sama orang-orang baik jangan tunda-tunda, seakan-akan kita akan mati besok hari. Nah ini bagus dah buat kita dah ya. Ini kan sekarang kan banyak orang nggak ke masjid. Kenapa? Takut apa? Tertular COVID. Wah, takut ya. Kalau masjid itu Pak, hisonul mukmin, sebenarnya bentengnya orang-orang beriman. Jadi masjid itu bentengnya orang-orang beriman. Kenapa? Mahalul zakirin, tempat-tempat orang-orang zikir. Mahalut taibin, tempat orang-orang taubat. Termasuk juga tempatnya malaikat itu ya. Jadi kalau bahasanya kebablasan udah. Gara-gara 8 bulan yang lalu dilarang sini, larang sono, nggak ke masjid, udah akhirnya tuh kebablasan, kagak ke masjid lagi udah ya. Ini COVID banyak orang bingung, bahkan malaikat juga bingung. Sampai malaikat bingung Pak, ini orang mana amalnya, yang biasa rajin ke masjid udah kagak lagi nih tuh. Malaikat jadi bingung tuh. Malaikat nanya sama orang yang udah mati, Bapak kok kuburannya gelap aja? Habis bagaimana Pak? Nggak ada yang ngirimin saya pahala. Kok nggak ada? Biasanya mah saya tiap waktu dapat kebaikan, sekarang nggak lagi. Emang kebaikan apa yang lo kerjain? Saya pernah wakaf itu Pak, permadani karpet ambal di Masjid Darussalam nih, kagak digelar-gelar sama DKM. Bu, DKM tuh gara-gara DKM saya nggak dapat kebaikan, itu kan jariah saya begitu. Begitu karpet nggak digelar-gelar, tapi kamu nggak dapat pahala dong, nggak dapat. Wah rugi amat kamu ya. Lagian si sodakoh karpet, coba kamu lampu nyala terus dapat pahala tuh. Mik kamu sedekahin terus dapat pahala. Air kamu sedekahin dapat pahala. Kalau karpet kena corona jadi kagak dapat pahala itu. Iya sih, tolong salamin ketua DKM jangan lama-lama karpet udah digelar begitu.
Udah ya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, demo besar tuh yang kemarin tuh Cipta Kerja, kagak ada tuh yang kelepak-kelepak habis demo mati, ada nggak pak kagak? Demo kemarin nyambut imam besar gede banget banyak, kagak ada yang kelepak-kelepak mati, ada nggak? Kagak ada. Insya Allah kita bahagia semuanya, amin ya robbal. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati nih, jadi udah wayahnya kayak kita ya, terhadap duniawi ayo kita perbaiki. Jangan dengan duniawi ini sampai lupa sama akhirat, sampai lupa ibadah, sampai nggak kenal masjid, bahkan kadang-kadang sampai rela orang menukar agamanya demi dunia. Ada sampai rela pindah agama, kadang-kadang rela menyembunyikan statusnya. Wah, masih bujangan, statusnya belum bersuami, masya Allah, bohong. Demi apa tadi itu? Demi karir dan duniawinya, masya Allah ya. Padahal kan dunia cuma sebentaran doang. Karena saya sering ngomong, makan sehari cuma 3 kali, cuma itu. Selebihnya ketika kita udah masuk alam akhirat selama-lamanya ya. Ini kan bertemu kita di dunia doang nih pak, bertemu sama istri, anak, keluarga besar di dunia doang. Pas udah mati, selamanya kita nggak bakal bertemu lagi, selamanya ya. Udah ya, pas udah mati, insya Allah. Ada jamaah malam Kemis tuh cerita, Pak Ustadz saya antar jemput yayasan Pak Ustadz. Terus ya begitu biasa, sebelum pulang mampir ke rumah makan ya. Saya makan apa aja saya ambil, makan ini, makan ayam. Dia mah cuma itu doang Pak Ustadz, nasi dikit sama tempe. tiap hari Pak Ustadz, karena mantang katanya. Ya Allah, jadi enakan ente dong, enakan saya Pak Ustadz. Makanya kata Rasulullah SAW, ukuran orang bahagia, ukurannya nih Pak, apabila ia tidur enak nih, bisa tidur enak nih ya. Kan ada orang tuh Pak, gampang banget kleker di bangku, kleker ya kan, begini klek, itu udah gampang banget tidur ya kan, nyender doang tidur, Jumat baru datang tidur. Apabila kamu gampang tidur, badan sehat, ada makan hari itu ya, apalagi melebih ya kan, lebih umpamanya ada mobil, ada rumah ya kan, ada motor terbaru, wah, NMAX, itu sebenarnya cuma begitu doang tuh, udah bisa tidur nyenyak, badan sehat, kemudian ada makanan hari itu. Itulah sebenarnya kata Rasulullah, engkau orang yang paling kaya. Jadi kalau ditanya gimana saya, itu udah kaya raya, badan sehat, bisa tidur, makan enak, ada makan hari itu. Sebenarnya kita itu orang yang paling kaya. Kadang-kadang rumah ada, mobil ada, motor banyak, tabungan banyak, masih ngeluh aja ngeluh. Ada yang begitu? Gua agak punya duit ini. Tuh orang yang ngomong begitu namanya takut dipinjemin duit. Udah kaya Pak sebenarnya. Lihat, jadi kalau kita gampang tidurnya, badan sehat, ada makanan hari itu, sebenarnya kata Nabi Muhammad SAW, kita itu orang yang kaya banget, duit banyak, makan kayak tadi. Orang kaya bukan? Orang kaya apa kagak? Ya Allah, emang yayasan gede dia punya, duit banyak, mobil ada, makan segitu. Bukan orang kaya itu Pak. Kagak, orang kaya itu kan tuh makan apa aja ya Allah, sehat. Kalau sehat Pak, makan sama sambal doang, menjengkol muda, kasih ayam sepotong udah enak banget deh. Agak macem-macem deh. Hah? Iya, agak macam-macam, mau sambal doang ya Allah. Apalagi orang Sunda tuh melalapan, udah kasih daging sepotong semur, udah enak banget udah makannya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hati kita orang yang senantiasa bersyukur. Perbaiki dunia kita, namun jangan lupakan akhirat kita. Orang yang baik itu bukan berarti orang itu mengkhususkan dirinya kepada dunia melupakan akhirat, atau sebaliknya mengkhususkan dirinya untuk akhirat namun melupakan dunianya. Nggak bagus. Yang bagus adalah dua-duanya. Ia beramal untuk dunianya namun juga tidak melupakan akhiratnya. Itulah sesungguhnya orang yang paling baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan akhirat. Kalau suruh milih yang mana? Milih akhirat, karena ia hidup sepanjang masa. Maka orientasi kita adalah orientasi akhirat. Orang yang orientasinya akhirat, insya Allah dunianya Allah cukupin. Tapi orang yang orientasinya dunia, Allah akan di pandangan matanya kepakiran, kurang selalu dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita bukan kelompok orang-orang yang begitu. Mari sama-sama baca Fatihah, hadiahkan pada kedua orang tua kita, keluarga kita yang kurang sehat, semua hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala qabul. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa limasyayikhina wa limuallimina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.